berkembangnya teknologi mobilitas dan dunia digital yang pesat, saat ini kendaraan autonomous atau autonomous vehicle juga terus mengalami kemajuan dan menjadi sorotan. Autonomous vehicle merupakan kendaraan yang mampu mengemudi sendiri tanpa campur tangan manusia dengan menggunakan berbagai teknologi seperti sensor, kamera, radar, LiDAR, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan sistem navigasi canggih. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi perjalanan, dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Autonomous vehicle sendiri memiliki 5 level. Semakin tinggi tingkatan, semakin tinggi teknologi yang diterapkan dan tingkat otomatisasinya. Autonomous level 1, otonomi mobil tingkat dasar. Pengemudi harus selalu siap mengambil alih kemudi setiap saat dibutuhkan. Autonomous level 2, otonomi parsial. Mobil dapat mengambil alih beberapa fungsi dan pengemudi tidak wajib siaga setiap saat, tetapi mampu mengambil alih dalam situasi tertentu. Autonomous level 3, otonomi kondisional. Mobil dapat mengambil alih kendali penuh dalam situasi tertentu. Autonomous level 4, otonomi tinggi, mobil dapat mengambil alih kendali penuh dalam situasi tertentu dan pengemudi tidak harus siaga mengambil alih kapan saja. Autonomous level 5, otonomi penuh. Mobil mampu mengambil alih kendali penuh dalam semua situasi. Secara umum, autonomous vehicle dapat beroperasi pada area khusus terbatas seperti bandara, kawasan industri, area pemukiman, perumahan, dan kawasan kampus. Kampus Institut Teknologi 10 November dikenal sebagai salah satu pusat pengembangan inovasi teknologi digital dan kendaraan listrik di Indonesia. ITS memiliki Science Technopark atau STP yang berperan untuk melaksanakan riset dan pengembangan inovasi teknologi. STP ITS terdiri dari 4 klaster unggulan yakni ICT Robotics Center untuk pengembangan riset inovasi bidang ICT dan robotika, Creative Center untuk pengembangan riset bidang desain dan industri kreatif, Maritime Center untuk pengembangan riset inovasi bidang maritim, dan Automotive Center untuk pengembangan riset inovasi bidang otomotif, terutama mobil listrik. Sejak 2018, ITS telah mengembangkan autonomous car yang diberi nama iCar atau Intelligent Car. iCar merupakan hasil riset moda transportasi otonomus bertenaga listrik yang dikembangkan oleh tim inovasi ITS. Hingga saat ini, prototipe iCar ITS memiliki 3 generasi, di mana Gen 1 hadir pada tahun 2020, Gen 2 pada tahun 2021, dan Gen 3 pada tahun 2022. iCar termasuk pada autonomous vehicle level 4 yang memiliki kapasitas penumpang sebanyak 6 orang serta 1 seat untuk pengemudi operator mobil. Mobil ini menggunakan teknologi canggih seperti sensor, GPS, dan sistem kecerdasan buatan AI untuk navigasi dan pengambilan keputusan. Kendaraan ini beroperasi menggunakan energi listrik yang disimpan di sistem baterai kendaraan. iCar memiliki 2 baterai utama untuk memenuhi kebutuhan energi saat perjalanan, dan baterai kedua untuk energi operasional iCar seperti penggunaan Maps, AI, LiDAR, dan lainnya. iCar juga memiliki solar panel yang ramah lingkungan sebagai salah satu sumber energi untuk pengisian baterai kendaraan, utamanya saat sedang beroperasi. iCar memiliki kecepatan 10-15 km per jam sesuai dengan kecepatan arus lalu lintas Green Campus ITS. Mobil autonomous iCar memiliki banyak komponen dan fitur-fitur yang bekerja secara harmonis, seperti sensor canggih pada mobil otonom untuk memproses data saat operasional secara real-time. Sistem kecerdasan buatan atau AI digunakan untuk mengolah data yang dikumpulkan oleh sensor-sensor dan membuat keputusan tentang cara navigasi dan mengontrol kendaraan. Sistem kontrol kendaraan yang terintegrasi dengan sensor dan AI, serta sistem navigasi yang canggih untuk memetakan area sekitar selama perjalanan. Komponen serta fitur yang terdapat pada iCar saling terintegrasi satu sama lain, sehingga menciptakan sebuah kendaraan yang canggih dan mampu memberikan pengalaman yang maksimal bagi penggunanya. Riset mobil autonomous iCar mengedepankan pengembangan teknologi canggih pada mobil autonomous. Terdapat beberapa sensor canggih pada iCar, diantaranya adalah LiDAR untuk membantu memetakan lingkungan dan objek di sekitarnya dalam 3 dimensi. Lalu, radar untuk mendeteksi objek dan kecepatan kendaraan lain di sekitar iCar menggunakan gelombang radio. Selanjutnya, ada kamera untuk mengenali rambu lalu lintas, marka jalan, pejalan kaki, dan kendaraan lain. Lalu juga terdapat fitur ultrasonic sensor yang berfungsi untuk mendeteksi objek dalam jarak dekat seperti saat parkir atau menghindari tabrakan di kecepatan rendah. Dan sensor canggih pada iCar yang terakhir adalah Inertial Measurement Unit atau IMU untuk mengukur percepatan dan rotasi kendaraan. Drive-by-wire system.
menggantikan kontrol mekanis tradisional dengan sistem elektronik untuk mengontrol akselerasi, pengereman, dan kemudi. Adaptive Cruise Control berfungsi untuk menyesuaikan kecepatan kendaraan secara otomatis berdasarkan jarak dengan kendaraan di depan. Lalu, Lane Keeping Assist berfungsi membantu kendaraan tetap berada di jalur dengan koreksi kemudi otomatis. Dan Electronic Stability Control yang berfungsi mencegah kendaraan tergelincir atau kehilangan kendali dengan menyesuaikan pengereman pada roda tertentu. Lalu terdapat aktuator. Aktuator dapat berupa motor listrik atau servo, motor hidrolik atau motor pneumatik yang berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi gerakan mekanik. Aktuator mengontrol sistem kemudi, mengarahkan roda dengan akurasi tinggi untuk menavigasi setiap belokan, pengereman, dan throttle atau gas agar bekerja secara otomatis untuk pengalaman mengemudi yang aman dan nyaman. iCar menggunakan sistem navigasi berupa GPS dan HD Maps untuk memberikan data lokasi yang akurat secara real-time. Selain itu, iCar dilengkapi dengan teknologi Path Planning Module untuk merencanakan rute terbaik berdasarkan kondisi lalu lintas dan lingkungan sekitar selama perjalanan berlangsung. Sebagai kendaraan yang masih dalam tahap riset, iCar beroperasi pada lingkungan kampus dan pada rute tertentu. iCar beroperasi di lingkungan kampus ITS melewati 3 rute, yakni Rute A melalui Bundaran ITS, Taman Alumni Rektorat, Manarul Ilmi, Kantin, dan Stadion ITS. Rute B melalui lintasan Gerbang Mulyosari, Jalan Raya ITS, STP ITS, Lab Hidrodinamika BRIN, Perumdos Blok U, Blok T, Kamart, dan Stadion ITS. Rute C melalui lintasan Gerbang Arif Rahman Hakim, Asrama ITS, Lapangan Basket ITS, Kawasan Komersial, Bank, dan Stadion ITS. Ketiga jalur tersebut terhubung di Stadion ITS, sehingga penumpang dapat berangkat dengan jalur A kemudian berkorespondensi dengan jalur B atau C, demikian pula sebaliknya, sehingga iCar dapat menjangkau seluruh area kawasan kampus ITS. Penumpang dapat dengan mudah memanggil iCar melalui aplikasi pada smartphone mereka. Kemudian iCar akan datang menghampiri halte tujuan dan penumpang dapat langsung memasuki iCar dan melangsungkan perjalanan menggunakan iCar. Sebagai kendaraan elektrik, mobil otonomus iCar dapat memberikan pengalaman berkendara yang sunyi dan nyaman. Selain itu, desain eksterior iCar yang terbuka memberikan kesan perjalanan yang menarik dan menyenangkan. Penumpang dapat dengan leluasa menikmati suasana dan pemandangan sekitar selama perjalanan. iCar akan berhenti pada setiap halte. Durasi pemberhentian di halte adalah 30 detik. Sistemnya secara otomatis memastikan iCar berhenti sejajar dengan halte untuk memudahkan penumpang naik dan turun ke iCar. Charging station merupakan bagian penting dalam ekosistem kendaraan listrik. Pengisian baterai dilakukan sebelum dan sesudah jam operasional berlangsung. Selain charging station, iCar memiliki depot station yang terletak di gedung robotika ITS. Berfungsi untuk mengawasi dan memastikan iCar berfungsi dengan optimal. Sistem diagnostik yang canggih selalu memantau kondisi iCar. Jika terjadi insiden atau keadaan darurat, tim pantau dapat segera berkoordinasi dengan layanan darurat untuk memastikan respons yang cepat. Selain pusat pengendalian, juga terdapat halte sebagai sarana titik penjemputan penumpang. Setiap halte dilengkapi dengan rute, jadwal keberangkatan, dan kedatangan iCar, sehingga setiap penumpang dapat menyaksikan papan jadwal sambil menunggu kedatangan iCar. Penumpang dapat turun di halte sesuai dengan tujuannya. Setelah penumpang tiba di tujuan, iCar kembali beroperasi untuk memberikan layanan transportasi yang efisien di seluruh lingkungan kampus ITS. Hingga saat ini, iCar akan terus berevolusi untuk penyempurnaan teknologi, desain, dan pengalaman berkendara yang baru. Bukan hanya tentang mobilitas, tapi juga memberi alternatif cara kita bergerak menuju masa depan.